Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelasnya bikin dulu. Berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kalian ingin masuk semua ke hari ini? Ada yang enggak ada di sana, ada yang enggak ya? Ibu absen ya. Aisyah Syakila, Hadir. Alvira Nanda, Hadir. Akila Syifa, Asmiranda. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada ingat nggak kemarin kita belajar soal apa? Konsep usaha. Nah, betul ya, kemarin kita belajar di konsep usaha. Sekarang kita akan belajar tentang energi kinetik. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kompetensi dasar yang Ibu harapkan kalian sudah belajar dan membaca terlebih dahulu. Nantinya kita tuh dapat menganalisis atau mengetahui apa sih dari konsep energi kinetik itu. Terus Ibu harap juga kalian itu tahu manfaat energi kinetik kalian di sekitar lingkungan. Terus Ibu harap juga kalian dapat menyelesaikan soal-soal sederhana dari energi kinetik yang berada di lingkungan sekitar kalian. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, menurut kalian energi kinetik itu apa sih? Menurut versi kalian? Energi Gerak dulu. Iya, energi gerak. Ada lagi? energi gerak yang mengakibatkan kecepatan. Ya, bisa juga. Nah, untuk tahu jawaban kalian benar atau enggak, kita akan masuk ke materi ya, dan kita tahu jawaban kalian itu benar atau enggak. Nah, ada yang bisa dibaca? Ada yang bisa membacakan? Saya coba dibaca. Dan fisik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak dan ditandai dengan adanya kecepatan. Contohnya getaran, rotasi, dan translasi. Ya. Nah, jadi energi kinetik itu adalah suatu energi dari benda yang bergerak, dan dari hasil geraknya itu ada kecepatannya. Itu yang dinamakan dengan energi kinetik. Nah, contohnya itu ada getaran, rotasi, dan translasi. Nah, jadi kalau misalnya dari contohnya getaran, dia di energi kinetik ya, ini dalam konsep energi kinetik dia energi yang dihasilkan dari suatu getaran. Nah, contohnya itu alat musik. Ada yang tahu nggak kenapa contohnya alat musik? Karena alat musik menciptakan suatu getaran. Salah satu contoh alat musiknya apa? Kira-kira? Ya, gitar. Nah, jadi kan energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak dengan ditandai adanya kecepatan. Kalau misalnya nih, kalian ketik gitar dengan pelan, suaranya bakal keras nggak? Kedengaran. Tapi kalau kalian beri dia kecepatan ketikannya, suaranya makin keras dan nggak aura-auran kan? Nah, itu juga termasuk energi kinetik. Terus kalau misalnya rotasi, ada yang tahu nggak apa itu rotasi? Ini dalam konsep energi kinetik ya, apa ada yang tahu nggak rotasi? Jadi rotasi itu energi yang dihasilkan dari suatu perputaran. Contohnya itu adalah planet yang mengelilingi matahari. Nah, jadi pusat sistem rotasi itu kan ada matahari. Jadi orbit-orbit yang mengelilingi itu ada planet. Nah, kalau misalnya planet itu bergerak kan pasti memiliki energi kan, dan memiliki suatu kecepatan kan. Kalau bisa semakin cepat bergerak, maka energi semakin besar. Paham? Paham. Yang terakhir saya tulis di sini ya.
didapatkan dari perpindahan satu benda ke benda yang lain. Jadi transaksi itu merupakan energi yang didapatkan dari perpindahan satu benda ke benda yang lain. Contohnya nih, kalau misalnya mobil yang berada di titik A, misalnya mobilnya di sini, awalnya di titik A ya, ini mobil. Terus dia jalan tuh untuk menuju ke arah titik B. Ini pasti udah berpindah kan? Nah kalau misalnya udah berpindah dengan kecepatan yang tinggi, maka dia akan cepat. Nah dia itu maksudnya energinya lebih besar. Tapi kalau misalnya dia berpindah pelan, dia akan maksudnya energi lebih kecil karena kecepatannya pelan atau lambat. Paham? Sampai sini ada kita yang enggak. Kerja itu adalah energi kinetik sama dengan 1/2 massa dibandingkan kecepatan kuadrat atau active power. Nah jadi rumus massa ini tahu nggak M sama V ini dapat dari mana? Dari nama latin bahasa Inggrisnya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya massa itu mass atau bahasa Indonesianya massa. Kalau V dia bahasa Inggrisnya velocity atau kecepatan. Makanya dia dinamakan V dan M. Jadi kalau misalnya suatu rumus dia itu bukan cuma langsung ada kata-katanya atau hurufnya, pasti ada ambil dari ini. Misalnya kalau gaya kan berdasarkannya ada lambangnya V kan, memang ada lambangnya V kan kalau gaya. Nah gaya ini dapat dari kata force. Kalau usaha dia lambangnya V, dia didapat dari kata work yang diambil yang awalnya. Paham? Nah, untuk satuan energi kinetik juga itu satuannya joule. Atau nama joule itu juga berasal dari ilmuwan. Nah, ilmuwannya namanya James Prescott Joule pada tahun 1800. Jadi dia itu berasal dari Inggris, ilmuwan dari Inggris, yang dimana dia mendefinisikan kalau misalnya 1 joule atau 1 J sama dengan 1 kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Ini cuma ilmu tambahan biar kalian tahu kalau joule itu dapat dari mana. Ini mau dicatatkan atau mau saya teruskan? Terus saya hapuskan. Ada yang ingat nggak? Tadi masa ada diambil dari kata apa? Atau nama latin? Nama latinnya namanya apa? Siap betul. Kalau kecepatan? Ini. Nah, selanjutnya nih, manfaat dari energi kinetik. Manfaat energi kinetik itu ada banyak sebenarnya, tapi yang saya ambil di sini cuma 3 contohnya ya. Yang pertama dari listrik, yang kedua ada alat penggerak transportasi, dan yang ketiga ada permainan dan hiburan. Nah, yang kalian lihat di sini apa? Cincin, nah Israel ini bergerak dan diberikan dengan apa? Angin. Nah kalau misalnya angin yang diberikan ke cincin itu lebih besar, maka cincin bergerak lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat kan? Nah kalau misalnya angin yang diberikan ke cincin itu lambat, maka bergerak cincin juga lambat. Nah makanya kalau misalnya energi kinetik, kalau misalnya kita memberikan suatu massa yang lebih besar, maka energi kinetik yang dihasilkan akan lebih besar. Kalau misalnya kita memberikan suatu massa yang lebih kecil, maka energi kinetik juga akan semakin kecil. Paham? Paham. Nah, salah satu contoh kedua itu adalah penggerak transportasi. Di sini saya ambil kapal layar. Nah, zaman dulu kalau orang naik kapal itu dia dibantu dengan adanya angin, nggak pakai mesin kan. Nah, kalau misalnya anginnya kencang, pasti kapalnya juga memiliki kecepatan yang lebih kencang atau cepat. Nah, kalau misalnya anginnya lambat, kapalnya kira-kira jalannya cepet nggak? Nah, berarti energi kinetiknya besar atau kecil kira-kira? Kecil. Karena angin yang diberikan
atau mabar. Nah, salah satu contoh yang ketiga itu ada tau nggak ini permainan apa? Gasing. Nah, iya gasing itu juga merupakan salah satu manfaat dari energi kinetik. Kalau misalnya gasing, kayaknya putar-putar tali dulu tuh. Kalau talinya kayak tarik dengan kencang, gasingnya berputar dengan kencang nggak? Iya. Kalau kalian tarik pelan, berputar nggak gasingnya? Nah, berarti masa yang diberikan gasing itu kalau ditarik kencang, maka dia akan lebih besar atau cepat atau kencang. Kalau misalnya tarik lambat, dia nggak bakal berputar dengan cepat, berarti masanya kan kecil. Energi kinetik juga kerja besar. Kalau masanya lambat, kecil. Paham nggak? Paham. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Saya lanjut ya. Tunjuknya udah habis. Ayo saya tunjuk ya satu tujuan sama kalian. Oh iya ya. Coba Janet maju kerjakan. Baik. Orang pintar. Makasih Janet. Ayo langsung buat Janet. Nah, benar ya jawabannya 6 joule. Dari 1/2 kasarnya 3 kg turun. P-nya 2 dikuadratkan jadi 4. 3 dikali 4 12. Di sini 12, di sini 2, 6, di sama dengan 6 joule. Sampai sini paham nggak? Paham. Yang lain juga dapat 6 joule. Dapat 6. Jadi Firun nanti bisa satu-satu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran KPD, Ibu mau menayangkan satu video dulu. Nah, ini videonya berhubungan sama KPD yang akan kalian kerjakan. Nah, kalian bisa lihat di sini orang main skateboard dalam lintasan berbentuk huruf U. Nah, jadi di video yang Ibu tayangkan ini, kalian bisa lihat kan orang bermain skateboard di lintasan huruf U. Kalau misalnya nih orang yang main, aku kasih contoh umur 5 tahun sama 20 tahun. Pasti berat badannya aja udah beda, dari segi bentuk tubuh tingginya juga berbeda kan. Nah itu nanti kira-kira kalian bakal tahu itu bisa mempengaruhi atau enggak untuk kecepatan lintasannya bakal lebih cepat atau enggak di dalam lintasan huruf U itu. Nah untuk kita tahu hasil jawabannya seperti apa, bakal dijawab sama pengerjaan KPD. Jadi nanti saya kasih tahu tentang sistem cara pengerjaan KPD-nya kayak apa, sama saya kasih contoh kalian buat mengenal aplikasi website pet atau virtual lab. Kalian belum pernah coba kan virtual lab? Belum. Berarti saya kasih tahu juga cara seperti apa. Nah untuk kelompoknya di sini saya sudah bagi, mungkin untuk nama-nama kelompoknya bisa langsung bentuk kelompoknya di meja masing-masing.
Untuk maju presentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok siapa ya yang mau kira-kira? Coba kelompok 2 perwakilannya maju untuk presentasikan hasilnya. Kalau misalnya kita kasih masanya lebih besar, maka energi kinetanya juga akan semakin besar. Tapi kalau posisinya berada di 0 meter, tapi kalau bisa di 6 meter orangnya, kita lihat nih, energi kinetanya juga semakin kecil karena dia ketinggiannya itu berpengaruh. Nah, ketinggian ini itu namanya energi potensial. Nanti akan dipelajari di pelajaran selanjutnya ya. Terus kalau misalnya nih kita kasih masanya kecil, energi kinetiknya tambah kecil atau tambah besar? Kecil. Nah, berarti masanya itu berpengaruh. Kalau misalnya kita kasih masanya besar, energi kinetiknya akan semakin besar. Kalau masanya kecil, maka energi kinetiknya semakin kecil. Nah, jadi kalau orang yang kecil, dia bergeraknya lebih cepat kan? Ya. Kalau misalnya kita kasih lebih besar nih, kayak lihat. Lambat atau cepat pergerakannya? Lambat. Nah, berarti masanya juga memberikan pengaruh. Sampai sini paham? Paham. Untuk kelompok lainnya benar juga nggak jawabannya? Sama nggak? Sama. Nanti memeriksa ya, nanti dikumpulkan. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini segitu dulu. Ada yang bisa simpulkan nggak dari semua pembelajaran ini? Ayo Zika, silakan. Hasil kesimpulan, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak dan bertanding dengan adanya kecepatan volumenya, besaran, kontraksi, dan transaksi. Manfaat energi kinetik: 1. Bangkit listrik, alat penggerakkan, transportasi, permainan, dan hiburan. Ya, betul ya. Beri pos dulu buat temannya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Dina ada kurang tuh. Ada yang tahu nggak rumusnya apa? Rumusnya Apa? kinetik sama-sama 1/2 energi kuadrat atau massa dikali dengan positif. Nah, massa itu didapat dari kata mass. Kalau V, nah diingat ya, jangan dilupakan ya. Siap, Ibu. Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin segitu dulu. Dari pembelajaran energi kinetik itu sebenarnya banyak dapat mengajarkan kita sesuatu hal. Kalau misalnya kan energi kinetik ini kalau misalnya semakin besar potensi masanya, maka yang dihasilkan akan lebih besar juga hasil dari energi kinetiknya. Sama kayak pribadi diri kalian, kalau bisa diri kalian mengembangkan potensi yang ada di dalam tubuh kalian, bisa kalian jago nyanyi, kalian jago boxing, kalian jago pencaksilat, kalau kalian makin kembangkan terus, maka dia akan menghasilkan suatu hasil yang lebih besar. Tapi mungkin kalau misalnya sekarang gagal nih, nanti mungkin kedepannya bakal lebih berhasil karena keberhasilan itu gak ada yang instan, pasti ada yang namanya proses. Mungkin segitu aja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang energi potensial dan energi mekanik ya. Ya, baca. Terima kasih. Pembelajaran keseluruhan tadi selama kita belajar pada hari ini, Ibu mau bagiin lembar refleksi. Di sini kalian bisa mengisi secara jujur. Kalau bisa nanti kalian paham nggak atas materi yang disampaikan. Nah, ini nggak harus dikumpul hari ini, mau dikumpul besok juga nggak apa-apa. Nanti ketua kelasnya kumpul di meja Ibu ya.